Betul. Oke, kalau kita balik lagi nih disesuaiin sama tema, kenapa sih ambil tema ESG? Walaupun memang mungkin ESG itu lagi hot-hotnya ya Mbak ya Iya, sekarang benar-benar gitu benar. kan. Nah, boleh dijelasin nggak sih Mbak ESG itu apa? Oke, nah tadi benar nih, sebenarnya sekarang tuh ESG lagi happening ya, baik di Mm-mm, luar maupun domestik. Karena mm-mm, terutama bagi yang millennials-millennials nih kayak kita ya gitu. Jadi mm-mm. sekarang ya kita bisa lihat lah. Jadi contohnya ESG ini kan dari tiga ya, environment, social, and governance ya. Sekarang kita yang melihat ya memang bumi juga sudah tua dan kita pun melihat sebenarnya produk-produk sekarang sudah mulai memperhatikan lingkungan sekitar juga. Nah, terus kenapa ESG ini kita nilai menarik gitu? Karena ESG ini ternyata kita melihat bahwa company-company yang mengerti ESG ini mereka tidak terlalu sensitif terhadap isu-isu tertentu. Kenapa? Ya Oke. karena mereka itu ternyata going concern, terus secara mereka prinsip untuk memperhatikan lingkungannya baik, karena ya mereka pengolahan limbahnya baik dan yang lain sebagainya. Dan juga Mm-mm. mereka tuh untuk sosialnya terhadap karyawan ataupun mungkin supplier atau pelanggan, mereka juga komunikasinya baik. Nah, itu adalah hal-hal yang akhirnya meredam isu-isu tertentu dan jadinya akan going concern sehingga kita para investor-investor juga pasti kan kayak contoh misalkan Mbak Tina atau teman-teman atau Mm-mm. nasabah MS Sekuritas pasti kalau beli saham akan melihat ini company-nya going concern nggak ya? Karena kita ada kekhawatiran takut kita nanti invest ternyata company-nya itu nanti pailit atau mungkin ya uangnya hilang. Tapi kalau misalkan ternyata si company ini going concern, oh investor kita juga merasa aman dan nyaman. Jadi sekarang itu sangat happening sekali. Nah, kayak contoh aja bursa mungkin kalau indeks yang menganut ESG ya ada Serikahati. Nah, tapi Mm-mm. baru-baru ini juga ada ESG Leaders. Nah, kita lihat oh ternyata bursa pun juga mengeluarkan indeks yang berbau ESG terus juga gitu. Berarti memang ini Oke, cukup diminati dan diminati. kita pun juga manajer investasi ya banyak loh yang bikin produk-produk ini baik Mm-mm. produk reksadana. Banyak banget sih Iya, gitu. Dan baik kalau dilihat reksadana. sendiri juga saham-saham yang masuk ESG itu bukan perusahaan yang kecil ya. Bahkan memang Betul. sebenarnya itu perusahaan-perusahaannya juga udah lumayan besar ya di listing di bursanya ya Mbak ya. Ya, jadi sebenarnya perusahaan yang deket-deket di kita juga sih, contohnya Mm-mm. kayak S Hardware ya, bisa dilihat ya di Mm-mm. rumah kita berapa sih produk S Hardware salah satunya ya gitu. Jadi Mm-mm. bukan company yang kita nggak biasa dengar, jadi sebenarnya kita beli Mm-mm. produknya, and why not kita nggak invest untuk di sahamnya, atau kita beli reksadana yang memang underlying-nya adalah saham-saham tersebut gitu. Oke, keren banget ya. Jadi kalau kita itu nggak cuma memperhatikan investasi, tapi secara kita itu investasi nggak cuma memperhatikan return, tapi kita juga memperhatikan dari segi tata kelolanya, dari segi lingkungannya, ataupun dari segi sosialnya gitu. Jadi untuk yang mungkin rada fanatik gitu ya, untuk yang aduh ini perusahaan yang aku beli ini sebenarnya ramah lingkungan nggak ya kayak gitu kan Ya, atau gimana sih dampaknya itu ke semua lini gitu kan ya. Dan itu mungkin kalau jadi salah satu concernnya karena memang masyarakat kita itu udah mulai concern banget gitu kan ya apalagi ya, mungkin ada salah satu perusahaan yang dia itu secara buang limbahnya sembarangan dan sebagainya. Nah itu betul. kan dikritik oleh masyarakat dan sebagainya dan kita nggak mau gitu kan pilih-pilih perusahaan yang sebenarnya secara nggak memperhatikan dari lingkungan gitu walaupun mungkin kayaknya itu hal yang sepele tapi sebenarnya itu berefeknya itu lumayan Panjang. banyak ya Mbak ya ke lingkungan kayak gitu dan Iya, iya. itu jadi salah satu concern dan Star Asset itu juga nggak mau kecolongan jadi sudah punya apa ya udah colong Star duluan ya Mbak ya jadi sebelum Iya. mungkin belum terlalu booming di mana-mana salah satunya Star udah punya produk yang berbasis ESG gitu ya Mbak ya. Ya, betul betul betul. Jadi memang Oh, sebetulnya fund kita ini awalnya kita bukan dari ESG ya gitu. Jadi kita punya fund namanya sekarang Star Sustainable Equity. Awalnya kita oke. ya hanya equity biasa. Cuma Mhm, setelah kita lakukan backtesting, kemudian mhm, kita coba coba teliti, ternyata ini ESG
menarik dan kita bisa menyediakan atau memprovide satu produk reksadana di mana returnnya itu ya berkesinambungan. Karena orang mikir kalau equity kan ini ya volatile banget ya. Ternyata pas kita lihat ada loh sebenarnya yang nggak terlalu. Jadi akhirnya kita rebalancing. Nah, kita akhirnya buat dan kita juga rebranding ya namanya ya. Jadi Sustainable Equity. Nah, sebenarnya bukan cuma itu aja, kita juga punya si ETF juga yang berbau ESG. Jadi benar tadi kata Mbak Tina, kita udah colong start dulu ya nih, karena ternyata millennials selama pandemi itu banyak investasi dan ternyata mereka consideration-nya ke sana gitu. Jadi kita harus ngambil dulu nih marketnya. Oke. Nah, kita udah tahu nih Mbak ngobrolin tentang ESG gitu kan. Nah, sebenarnya itu perusahaan kan kalau kita lihat sendiri apa ya, yang masuk ke ESG leader sendiri kan ada 30-an saham. Nah, Betul. boleh tahu nggak sih Mbak kriteria perusahaan yang masuk di kriteria yang masuk di dalam ESG sendiri dan perusahaan yang tidak masuk gitu? Oke. Nah, sebenarnya kalau dari prinsip ESG sendiri ya, memang sih bursa mereka ada perhitungannya sendiri atau ada kriterianya sendiri ya. Cuma kita menganut ketiga prinsip itu yang ESG atau Environment, Social, and Governance. Jadi satu dari sisi mereka untuk lingkungannya mereka baik. Ya kita banyaklah tahu company-company yang secara mereka pengolahan limbahnya tidak baik, terus kemudian mereka juga secara untuk lingkungan mereka juga merusak bukan hanya dari limbahnya, tapi produknya sendiri juga seperti itu. Kemudian untuk dari sosialnya mereka untuk karyawannya juga dinilai kurang dan itu memang termaintain terus ya Mbak. Jadi mungkin bisa saat ini si 30 company itu dari A sampai Z dan lebih misalkan gitu ya. Nanti ada periodenya misalkan 3-6 bulan nanti mereka akan berubah. Jadi itu akan dipantau terus-menerus. Nah, jadi teman-teman di sini juga harus pantau terus nih. Jadi kayak sekarang kan ada yang baru lagi tadi contoh ada S Hardware dan lain sebagainya. Itu perusahaan-perusahaan yang kita lihat, oh berarti mereka secara pengelolaan limbahnya bagus, terus mereka juga bisa dilihat program-program CSR-nya juga banyak untuk lingkungan, dan cara tata kelola juga mereka bagus. Tata kelola dalam artian adalah struktur organisasi seperti apa, dan kita kan juga mungkin sebagai investor ya, pasti akan melihat direksinya siapa ya, komisarisnya siapa ya, dan mereka secara pengambilan keputusannya seperti apa, apakah mereka untuk keterbukaan informasinya bagus, itu juga dilihat. Karena apabila si company ini tidak transparan, maka nantinya going concern perusahaan ini patut dipertanyakan. Seperti itu sih Mbak Tina. Oke, jadi sebenarnya perusahaan yang masuk list daftarnya dari ESG sendiri 6 bulan itu direview kembali ya Mbak ya. Kalau memang tidak Betul, sesuai, ya. itu pun juga bisa ada yang masuk, ada yang keluar gitu kan. Jadi harus sesuai dengan kriteria yang memang sudah ditentukan. Nah, itu kalau memang bertahan terus tiap 6 bulan itu tetap bertahan sebagai penganut memang ada yang mungkin fanatik banget harus berinvestasi tapi juga bisa membangun ya kan membangun negeri lah dengan berinvestasi yang dampak lingkungannya itu bagus gitu kan, dan itu menjadi salah satu hal yang mau nggak mau ya kita harus lihat lagi gitu kan bahwa ESG ini untuk zaman sekarang itu adalah is a must ya Mbak ya. Ya, betul. Oke, nah kalau impact sendiri, kalau untuk berinvestasi di ESG sendiri untuk lingkungan kita itu gimana sih Mbak sebenarnya? Atau mungkin negara, mungkin di Indonesia sendiri. Secara kalau lingkungan mungkin yang tadi kan kalau pas lagi udah pasti nih secara lingkungan mungkin kita udah tahu kalau orang perusahaan nggak menjaga secara limbahnya gitu kan, terus kemana-mana mencemari sungai, dan itu udah pasti kita mungkin air yang ada di sekitar kita akan terkontaminasi gitu. Tapi kalau secara negara sendiri kan lebih luas nih Mbak, dampaknya gimana nih Mbak Nia? Oke, nah sebenarnya gini, kita sendiri kan memang udah banyak campaign-campaign ya, baik dari mungkin komunitas atau mungkin negara kayak kita harus mulai menjaga bumi, atau misalkan dari produk-produk kita harus menjaga juga ya yang ramah lingkungan lah dalam tanda kutip ya. Nah sebetulnya efeknya adalah
pasti kita dari diri sendiri. Contoh sekarang kita nggak pakai plastik, kita harus pakainya semua yang tas-tas itu misalkan contoh gitu ya. Nah, Oke. sebetulnya dengan kita juga berinvestasi ke saham-saham yang mengandung ESG tersebut, secara tidak langsung kita kan pasti menyetor modal lah ke si company ini kan. Berarti dengan semakin banyak investor yang masuk ke dalam company tersebut, berarti company tersebut juga akan semakin banyak ekspansinya nih, ya, dari Oke. segi bisnisnya ataupun perkembangan dari bisnis tersebut lah. Nah, dari situ berarti si company ini kan juga akan membantu kita untuk bisa memprotek dalam tanda kutip ya lingkungan, terus sosial juga. Nah, jadi walaupun kita kontributnya hanya membeli contoh 1 lot, 2 lot, atau berapa, atau mungkin hanya 1 unit penyertaan atau 2 unit penyertaan reksadana, tapi itu sebenarnya hanya mungkin dari aku aja nih, dari Nia gitu. Bisa nanti dari Batina dan teman-teman yang lain dan juga para nasabah-nasabah yang lain ya. Itu sangat berkontribusi terutama untuk lingkungan kita, sosial dan governance lagi balik lagi. Jadi mungkin bergerak dari barang yang kita pakai, kemudian dari investasi kita juga. Nah, itu secara tidak langsung dan mungkin secara untuk kurun waktu yang panjang nantinya kita semua akan berkontribusi sih untuk negara dalam melestarikan lingkungan dan juga untuk program ESG gitu sih Mbak Tina. Oke, jadi kontribusi yang sedikit ini sebenarnya itu juga mungkin nggak usah banyak-banyak, nggak usah gede-gede dengan cara sebenarnya mengurangi pemakaian plastik sendiri itu sebenarnya sudah ini ya, udah jadi salah satu kampanyenya kita ya, kayak contoh Iya, belanja ke salah satu yang tadi disebutkan gitu kan ya, ya, ke S Hardware gitu kan, kita kan udah nggak dikasih yang namanya kantong plastik gitu kan, mau nggak mau kita bawa sendiri. Itu walaupun kecil tapi sebenarnya dampaknya ke lingkungan itu juga bagus. Nah, kalau kita itu berinvestasi nih Mbak, di saham-saham, contohnya itu di produk investasi yang punya basis ESG, sebenarnya benefitnya untuk kita sendiri itu apa Mbak? Oke, nah kalau benefit buat kita sendiri ya, jadi mungkin tadi baik lagi kita setara kenapa sih kita ternyata tiba-tiba beralih dari yang awalnya kita mungkin pakai LQ45 atau mungkin pakai Hmm. Compass 100 atau yang lain, ternyata kita sekarang pakai ESG Leaders gitu, karena kita backtesting ternyata dia sustainable juga dan itu tadi balik lagi ternyata tidak terlalu sensitif terhadap isu tertentu. Contoh sekarang kita pandemi, siapa yang kita tahu ya ada pandemi ya. Nah, kita backtesting, kita coba lihat ternyata untuk ESG ini walaupun mungkin bukan tipe saham yang tiba-tiba naik drastis kemudian drop. Nah, itu memang tidak ya, tapi untuk yang ESG ini mereka bertahap naik naik naik. Jadi sebetulnya benefit untuk kita adalah kalau kita adalah investor yang mau invest di equity tapi kita cukup belum punya nyali yang baik ya untuk menghadapi volatility atau mungkin bisa drop banget secara marketnya gitu, mungkin kita bisa masuk ke sini karena untuk ESG ini ya itu tadi kita lihat secara historical, secara backtesting ke belakang ternyata tidak terlalu volatil dan juga tidak terlalu sensitif terhadap isu tertentu. Jadi mungkin teman-teman yang mau naik kelas ya, mungkin dari pasar uang atau dari fixed income mau coba equity tapi jangan yang terlalu volatil atau jangan yang terlalu gimana, bisa masuk ke sini. Jadi itu benefitnya buat kita sebetulnya, karena balik lagi namanya investor, kita pasti maunya mau untung ya, mau cuan ya, bukannya mau rugi, tapi Pasti, tetap pasti. investasi. Iya, tapi Pastinya tetap gitu, mau cuan gitu kan, tapi cuan tapi bisa iya, gimana caranya secara lingkungannya pun juga terbantu gitu kan. Nah, itu betul. pasti teman-teman semuanya juga memperhatikan hal seperti itu gitu. Iya. Oke, ini menarik banget, masih banyak pertanyaan nih Mbak, mungkin tunggu sebentar karena aku mau bacain kan ini ya, untuk pertanyaan itu ada udah lumayan banyak banget. Nah, Oh, oke cuman oke. untuk 3 pertanyaan terbaik itu untuk 3 pertanyaan terbaik, dan kita itu nanti akan mengkonfirmasi pemenangnya itu dengan teman-teman bisa men-screenshot ya kan, bukti bahwa udah follow akun sosmednya dari MNC Sekuritas ataupun Star Asset Management, dan
nanti kita akan kasih merchandise menarik yang spesial, tentunya juga yang ramah lingkungan ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, Oke. pasti menarik banget. Oke, kita lanjutkan nih Mbak, pertanyaan selanjutnya karena saya juga aku tuh masih waduh kok menarik banget ya gitu kan. Heeh. Sebelumnya cuma baca-baca tapi mungkin nggak secara detail gitu. Tapi ini sore hari ini kita didetailin sama Mbak Nia tentang ESG sendiri. Nah, kalau tadi itu kan kita ngobrolin tentang volatile ya Mbak ya, yang aku tangkap itu adalah volatile. Berarti kalau Ya, volatile itu sebenarnya kalau kita masuk di secara resiko itu apakah resiko untuk emiten yang punya basis ESG ini lebih rendah ya dibandingkan yang memang perusahaan yang tidak menerapkan ESG, Mbak? oke. Sebenarnya kalau secara resiko ya pasti Mhm. semua walaupun serendah mungkin pasti ada ya. Cuma memang kita balik lagi karena si company-company ini tuh dia lebih tidak sensitif terhadap isu tertentu. Jadi memang kita cek juga ternyata going concern-nya pun lumayan baik untuk company-company Oke. ini. Terus kemudian dari sisi governance berarti secara tata kelola mereka baik. Nah, dari tata kelola baik itu kan nantinya berarti secara mereka pengelolaan company, berarti dari struktur organisasi, mereka tuh juga baik. Nah, ini juga yang akan membawa si company ini pun ternyata bisa going concern dan bisa bertahan lama lah. Jadi bisa running bisnisnya dengan baik. Nah, berarti kita bisa lihat juga dari 3 tolak ukur ini sebetulnya kalau company yang memang menganut 3 unsur ini, dia tendensi untuk mungkin goals untuk bisa going concern-nya udah gampang nih dibanding company-company yang lain yang mungkin ya running bisnisnya ya as usual aja biasa gitu ya, dia tidak ada faktor ketiga ini. Tapi kalau mereka udah contoh dari environment yang mereka bagus, sosial dan terutama governance-nya, berarti dari si internal company sendiri pun mereka udah willing untuk bisa going concern seperti itu sih Mbak Tina. Terus kita bisa mungkin cek sedikit untuk story-nya ya. Jadi kita juga ngelihat nih hasil riset tahun 2014 ya, itu menunjukkan bahwa 88% pelaku usaha yang menampilkan praktik ESG yang baik, itu mereka ternyata memiliki kinerja operasional dan keuangan yang cukup bagus. Jadi sebetulnya memang sudah ada riset datanya tersendiri sih, di mana ya berarti sekitar 12-nya enggak gitu ya, atau nilai kurang cukup baik lah pada tahun itu. Dan kita juga ke sini-sini ternyata ESG itu juga cukup bertahan dibanding company yang lain. Ya memang yang lain juga yang tidak ESG ada juga yang bagus. Cuma mostly di company-company yang mau ESG ini bisa kita nilai cukup aman lah. Oke. Nah, jadi ini yang tadi ya kita udah bicara tentang resiko, udah Hmm. bicara tentang benefitnya juga gitu kan. Sekarang nih pasti banyak banget yang bertanya, bisa gimana caranya saya tuh bisa berinvestasi basisnya ESG tapi dengan mudah dan murah. Karena Oke, nah, banyak banget nih gitu kan saham-sahamnya kalau kita lihat itu contoh nih ada yang masuk di top leader IDX sendiri yang berbasisnya ESG ada 30 gitu kan. Beli satu lot aja sebenarnya udah lumayan mahal dong gitu kan. iya. Dan semuanya mungkin nggak apa dan udah pasti penuh juga nih di portfolionya. Nah, gimana sih Mbak cara yang praktis ya kan tapi murah juga buat kantong tapi bisa berinvestasi basisnya ESG. Oke, nah ini menarik nih ya. Maksudnya kita Hmm. kan ya namanya kita investor atau mungkin yang milenials ataupun yang tidak, pasti kita mau investasi, mau dapat cuan, tapi kalau dengan biaya yang besar pasti kita ntar dulu deh masih banyak yang Hmm. lain-lain. Nah, gimana cara kita bisa investasi untuk ESG tapi dengan murah? Kebetulan, nah kita Starayam kita punya produknya dan juga sudah bekerja sama sama MSI Sekuritas. Jadi kita Starayam ini kita punya namanya Star Sustainable Equity. Nah di sini selain teman-teman investor dari nasabahnya MSI Sekuritas, selain kalian bisa invest ke ESG, kalian juga mungkin hanya dengan beli 1 unit penyertaan reksadana, teman-teman sudah bisa dapat sekitar 20 atau 30 saham
saham. Jadi tidak perlu repot-repot beli satu lot saham A, B, C, D, nggak perlu. Jadi teman-teman hanya beli satu unit penyertaan reksadana, teman-teman udah dapat 30 atau mungkin 20 tergantung dari portofolio kita ya. Nah, yang menariknya lagi, teman-teman itu bisa beli satu unit penyertaan hanya dengan Rp10.000. Jadi murah banget. Ya, murah Iya. banget ya. Jadi nggak cuma ramah lingkungan, tapi juga murah. Secara juga teman-teman bisa berinvestasi, nggak harus mahal karena sebenarnya investasi itu nggak harus nunggu kaya, teman-teman. Jadi Betul. investasi itu bisa dilakukan sedini mungkin, secepat mungkin. Karena kita sekarang beli kopi aja, satu cup aja bisa 50-60 ribu sendiri gitu. Nah, Nah, tapi kita investasi, bahkan Star sendiri udah nyediain investasi ramah lingkungan, dan memang ini masuk jenisnya kategorinya reksadana saham ya. Itu betul. punya basis ESG, tapi teman-teman bisa mulai investasi dengan Rp10.000, teman-teman udah bisa melakukan investasi, menjaga lingkungan juga. Nah, plus-plusnya itu banyak banget gitu kan ya. Nah, boleh diceritain nggak sih Mbak Nia secara detail tentang Star Sustainable Equity ini? Mungkin dari Oke. AUM, dari kinerja, atau apapun yang memang buat temen-temen itu tuh pengen tahu banget gitu, menjawab keinginan tahunan teman-teman ya, biar menarik gitu kan untuk bisa berinvestasi ESG dengan murah dan praktis. Oke, ya thank you nih Mbak Tina. Jadi tadi pasti tagline-nya adalah investasi dengan murah ya. Tadi kayak baik lagi kopi aja 50.000, 60.000 untuk gaya hidup, bener ya? Karena dia ada pilihan juga yang mungkin 15.000, 20.000 gitu. Nah, begitu juga investasi ya, sama lah dengan kopi. Investasi ada yang mahal, mungkin ada yang kita untuk belinya harus keluarkan uang 10 juta atau 1 juta. Nah, tapi kenapa Star AM ini mau keluarin yang 10 ribuan sih? Kenapa? Karena sekarang kita lihat ya anak-anak kampus gitu, anak kuliahan mereka udah aware dengan investasi gitu. Tapi kita tidak mau memberatkan untuk investasi harus kaya dulu, harus banyak uang karena tetap kita kan ada spending bulanan ya. Misalkan bayar cicilan atau mungkin yang lain sebagainya. Tapi selain kita harus sisihkan juga untuk dana darurat atau ya tabungan biasa yang di rekening. Nah, kita bisa juga investasi tadi dengan Rp10.000. Nah, tadi kalau misalkan seperti apa sih si Star Sustainable Equity ini? Jadi kita produknya udah cukup lama dari 2017, which is berarti kita udah ya masuk tahun kelima ya. Tahun kelima dan ya kita udah memang umurnya udah panjang juga ya, udah 5 tahun. Ya, udah lumayan. Jadi sudah asam garam market sudah kita cukup lalui lah ya. Jadi kita pun juga lihat backtesting, ternyata ESG ini menarik. Akhirnya kita rebranding. Memang awalnya bukan Star Sustainable Equity yang prinsip ESG, kita awalnya biasa ya, Star Equity aja. Jadi kita sudah lihat, terus kemudian untuk minimal pembeliannya tadi 10.000 dan untuk nextnya pun sama per 10.000, 10.000, 10.000. Jadi teman-teman kalau biasa minum kopi 50.000 udah bisa dapat 5 unit penyertaan untuk Star Sustainable Equity ini. Dan kemudian kalau teman-teman beli ini mungkin ada reksadana yang di lock. Jadi kayak beli ini nanti baru bolehnya nanti ya untuk cairnya, ini kita enggak. Kita open end, jadi teman-teman masuk hari ini tuh ternyata amit-amit, ternyata besok butuh nih untuk bayar anak sekolah atau bayar apa, tinggal dicairin, tinggal kita cairkan. Jadi langsung redemption, langsung kita proses ke bank kustodian, dananya langsung masuk ke rekening teman-teman semua, jadi nggak perlu khawatir. Terus kemudian untuk tapi bank itu kustodian maksimum 7 hari kerja ya, karena ini reksadana saham ya Mbak ya. Jadi kalau reksadana saham itu kalau teman-teman mungkin banyak pertanyaan gitu. Kalau saya itu melakukan penjualan di hari ini, itu apakah akan langsung masuk? Langsung masuk itu dananya itu menunggu sampai 7 hari kerja gitu, maksimum ya. Itu maksimum. Jadi bisa juga nanti dari Star Asset kita kan dari antara kita nanti di produknya si Star Sustainable Equity itu punya yang namanya bank custody ya Mbak ya. Nah, bank custody ini akan dikreditkan dananya tersebut itu maksimum di 7 hari kerja atau minimumnya itu 3 hari kerja, karena ini adalah reksadana saham jenisnya. Oke, boleh lanjutkan lagi Mbak untuk yang si Star Sustainable Equity ini? Ya, terus mungkin lanjut lagi, tadi udah thank you Mbak Tina menawarkan untuk settlement-nya ya, atau dananya kapan sih masuk gitu. Tapi tenang aja, kalau kita liquidity bagus, kita pasti akan secepat mungkin bisa ke tangan nasabah atau ke rekening nasabah ya. Nah, kemudian untuk fund ini kita juga namanya fund fact sheet.
Jadi fund fact sheet ini adalah para nasabah, rekan-rekan semua bisa tahu nih, oh isi underlying-nya tuh apa aja ya, atau si saham sustainable equity itu isinya apa aja sih, bener nggak sih dia itu memang di saham-saham yang ESG atau mungkin cuma namanya aja tahu, tapi ternyata isinya bukan. Nah itu kita keluarkan setiap sebulan sekali, setiap awal bulan. Jadi teman-teman bagi yang invest dapat statement dari bank kustodian tadi seperti yang Mbak Tina bilang, kemudian juga dapat fund fact sheet yang diterbitkan dari fund manager kita atau dari Star Asset Management, di mana di situ detail ada underlying atau ada isi saham-sahamnya, kemudian juga ada performance-nya. Performance kita historical ya, jadi mungkin sebulan ke belakang, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Tapi itu bisa menjadi acuan teman-teman untuk melihat apakah reksadana ini bagus atau tidak. Nah, mungkin itu Mbak Tina. Boleh tahu nggak sih Mbak, sebenarnya itu kan acuan ya, memang historical dari performance. Boleh tahu nggak sekarang, boleh diupdate nggak historical terbaiknya itu mungkin pernah berapa gitu, dan sekarang itu historic performance-nya berapa gitu, boleh di infoin juga nggak sih Mbak Nia? Oke, ya mungkin secara performance memang kita lihat kinerja saham kemarin kan ya, karena ini pandemi juga ya, jadi memang tidak terlalu agresif, bisa dibilang wait and see, apalagi baru kemarin ada info The Fed mau naikkan suku bunga, jadi ya saham terus bonds kita mulai coba bikin posisi nih. Tapi kita harus melihat gimana kinerja reksadana terhadap tolak ukur atau benchmark. Nah, untuk sustainable equity sendiri, kita per 6 bulan terakhir, kita itu untuk performanya ada di 2%, which is padahal di mana untuk benchmarknya sendiri itu ada minus 0,8. Jadi kalau benchmark itu kan berarti mereka kumpulan ya, jadi ini kita patokannya misalnya di ESG Leaders. Nah, ESG Leaders sendiri mereka minus, tapi kita bisa plus di 2%. Jadi kita sebagai fund manager harus pinter-pinter mencari alfanya di mana nih. Alfanya di mana ya, dan ternyata memang sebenarnya dari tolak ukurnya pun kinerja dari reksadana Star Sustainable Equity ini memang juga bagus juga gitu ya Mbak Nia ya. Ya. Oke, dan mungkin sebagai informasi ya teman-teman ya, reksadana Star Sustainable Equity ini sedang ada promo dengan di MNC Sekuritas. Jadi kalau untuk pembelian minimum 2 juta, teman-teman itu akan mendapatkan cashback senilai 1 juta. Jadi beli reksadana Star Sustainable Equity ini akan mendapatkan cashback senilai 100.000 gitu. Jadi nanti promo itu dari tanggal 3 sampai tanggal 31 Januari 2022. Jadi teman-teman kalau mau berinvestasi ya kan, mulai dan bingung nih mau pilih apa, sebenarnya teman-teman ini menjadi salah satu alternatif. Jadi kalau untuk reksadana, terutama untuk jenis reksadana saham, yang pertama kita harus lihat itu adalah profil resiko teman-teman semua. Teman-teman itu profil resikonya apa? Yang kedua kita harus melihat adalah kebutuhannya. Jadi contoh, kalau memang kebutuhannya jenis reksadana saham itu biasanya itu lebih cocok untuk nasabah atau teman-teman yang memang punya view itu jangka panjang. Contohnya untuk dana pensiun, ya kan? Karena apa? Sebenarnya untuk mengurangi volatilitas yang ada. Walaupun memang sebenarnya tadi kita udah coba obrolin juga bahwa yang punya basis ESG sendiri itu cenderung lebih nggak volatile. Tapi alangkah bijaksananya teman-teman itu bisa berinvestasi untuk long term gitu. Contoh untuk mempersiapkan dana pensiun itu kan di atas 5 tahun. Nah teman-teman untuk yang reksadana jenis saham ini bisa jadi salah satu alternatif untuk teman-teman berinvestasi. Apalagi untuk jangka panjangnya sendiri, reksadana yang punya ESG ini nggak cuma secara return tapi secara dampak ke berbagai lini dalam kehidupan sehari-hari itu juga sangat bagus ya Mbak Nia ya. Iya, betul sekali Mbak Tina. Oke, waduh, promo udah, dari kita juga udah ngejelasin semuanya juga. Oke, nah sebenarnya kalau masih ini satu pertanyaan, habis itu kita ngobrolin tentang
tanya jawab ya Mbak, karena udah banyak banget yang nanya, udah banyak banget yang penasaran nih tentang Eh, apa obrolan sore hari ini gitu. Oke, Oke. mungkin yang pertanyaan terakhir nih, untuk view kedepannya sendiri, untuk Star Sustainable Equity sendiri itu gimana sih Mbak? Mau berinvest itu seperti apa dan gimana sih? Boleh diceritain nggak untuk view kedepannya? Oke. Nah, buat view ke depan untuk produk kita sendiri ya, pasti kita Hmm, masih mengacu dengan benchmark kita, yaitu ESG hmm, Leaders ya. Cuma hmm. paling kita nanti akan mensiasatinya dari sisi pembobotan. Nah, itu di mana tadi Oke. kita bilang mencari alfanya itu ya. Jadi, Hmm, 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 hmm. sebenarnya kan memang ya kalau misalnya kita benchmarknya sama-sama ESG Leaders, tapi mungkin MI A lebih bagus, MI yang B tidak terlalu bagus, itu dari mana? Dari pembobotan itu sendiri. Karena kita pasti melakukan research atau analisis kira-kira saham mana yang akan lebih naik jauh ya dibanding saham yang satunya lagi walaupun dalam Oke. indeks yang sama gitu. Nah, jadi kita tetap akan melakukan analisa tersebut walaupun tidak keluar dari benchmark kita. Kemudian kita juga melihat market ya, saat ini tadi ada The Fed mau menaikkan suku bunga. Kemungkinan dalam tahun 2022 ini kemarin Goldman Sachs ada bilang bisa 4 kali yang walaupun tadinya dibilang mungkin hanya 2 atau 3 kali. Nah, kita udah mulai coba buat posisi nih Mbak Tina ya. Jadi supaya kita tidak kehilangan momentum lah istilahnya. Jadi Oke. jangan sampai nanti sahamnya udah terbang kita ya masih di bawah. Jadi kita udah siap Betul, posisi itu yang dulu. susah ya Mbak Iya. ya, semuanya Iya, tuh nggak cuman fund manager, nggak cuman kita, ternyata fund manager pun juga memang harus ambil posisi ya kan, posisi yang paling bagus itu seperti apa biar kita juga tahu target price yang memang sudah kita rencanakan di awal gitu ya Mbak ya. ya, betul. Jadi kayak misalkan contoh sekarang market turun gitu ya, indeks turun. Memang banyak secara psikologis kita duh indeks turun, wah udah deh tarik tarik tarik, jadinya cut loss. Sebenarnya itu jangan. Jadi Iya. kalau teman-teman investor itu yakin dengan saham yang dibeli, secara dalam artian teman-teman tahu secara fundamental ya. Jadi bukan asal oh saham A kayaknya kata si teman sebelah tuh bagus, terus beli itu jangan. Harus tahu fundamentalnya seperti apa gitu. Jadi terukur lah gitu ya. Kita bisa cek juga. Nah, teman-teman yakin saham ini bagus atau mengerti ESG, teman-teman hold karena ya once nanti marketnya naik, teman-teman mungkin baru take profit gitu. Jadi jangan pada saat turun malah dijual. Seharusnya pada saat turun teman-teman tambah lagi karena itu justru yang akan buat teman-teman next-nya bisa dapat gain yang lebih banyak. Itu pun yang kita lakukan sebagai fund manager. Jadi pada saat market turun, kita coba collect cash-nya. Jadi kita udah ngambil posisi, kita udah place karena nanti pada saat market udah agak naik sedikit, ya udah kita udah tinggal ongkang-ongkang kaki istilahnya ya, tinggal tunggu nanti gainnya dapat, kita tarik, teman-teman udah bisa nikmatin untuk hasilnya. Itu sih Mbak Tina. Oke, jadi sebenarnya PR-nya kurang lebih sama. Jadi dari sendiri untuk tapi pastinya harus ngambil emiten-emiten yang punya basis ESG itu pasti yang pertama, yang kedua adalah dari si fund manajernya sendiri juga dari target sudah menentukan dari target price sendiri untuk bisa Ya, ngalahin tolak ukurnya sendiri ya Mbak ya. ya Gitu. betul. Oke, jadi untuk menghasilkan alfa itu tidak mudah ya teman-teman ya. Jadi untuk reksadana ini makanya diperuntukkan untuk teman-teman yang sebenarnya itu mungkin pemula dalam berinvestasi, ya kan? Baru masuk nih, baru buka rekening, contohnya di MNC Sekuritas, bingung nih mau Ya, beli apa. Coba karena di MNC Sekuritas di satu aplikasi tidak hanya bisa membeli saham, tapi kita juga bisa beli yang namanya reksadana. Jadi alternatif untuk kita berinvestasi itu sekarang itu tuh banyak gitu. Jadi reksadana pun juga macam-macam, nggak hanya cuma reksadana saham, kita punya reksadana pasar uang, kita punya reksadana pendapatan tetap, kita punya reksadana campuran, kita punya reksadana saham. Yang memang sebenarnya teman-teman harus melihat adalah profil resikonya kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita menyesuaikan kebutuhannya itu untuk apa sih gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang reksadana pasar uang lebih baik daripada reksadana saham, tidak, ya. tapi kita harus menyesuaikan kebutuhannya. Waduh, ini
sebenarnya masih sangat-sangat ini ya Mbak ya, tapi karena pertanyaan mungkin jatahnya kita Udah habis. udah lumayan banyak gitu kan. Kita bacain nih Mbak beberapa pertanyaan Boleh. dari dari teman-teman ya. Oke, ini satu. Nah, mungkin Mbak Nia juga bisa lihat ya. Apa tolak ukur reksadana Star Asset Management yang Sustainable Equity ini? Itu questionnya dari Yeremias ya, Yeremias. Jeremias. Nah, Iya. mm-mm, Oke. Ya, jadi untuk Bapak atau Ibu Yeremias ya, jadi untuk saat mm-mm, ini benchmark kita atau tolak ukur kita pakai ESG Leaders, walaupun mungkin ada indeks yang lain ya, ada Serikahati. Memang tadinya kita juga pakai nih untuk Serikahati, tapi sekarang kita melihat dari sisi portofolio, dari sisi kita memanage, kita lebih benchmarknya ke ESG Leaders. Jadi patokannya mm-mm. di situ. Jadi kita nggak boleh keluar dari situ ya, tapi kita harus lebih baik daripada benchmarkingnya. Jadi si kebobotan Oke. itulah yang kita gunakan. Tapi untuk sahamnya universe ya, kita bisa bilang universe sahamnya kita ambil dari situ nih Pak Yeremias Oke, gitu. ESG leader ini yang kita informasikan itu tadi sekitar kurang lebih ada 30-an, 30 ya, 30-an ya Mbak ya. Dan betul. tentu saja yang masuk di dalam IDX ESG leader ini per 6 bulan sekali pasti di-review. Jadi Ya. nggak terus langsung terus-terusan itu masuk, itu ada yang keluar, ada yang masuk juga gitu. Jadi untuk tolak ukurnya juga udah jelas ya. Mungkin saya tambahkan, jadi semua tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita bacakan. Kita akan pilih dari 3 pertanyaan terbaik ini, dan sebagai konfirmasinya adalah pemenang harus bisa men-screenshot bukti bahwa udah follow akun media dari Star Asset Management ataupun dan MNC Sekuritas ya. Jadi jangan lupa follow akun sosial media kita dari YouTube, dari IG ya kan, teman-teman coba screenshot sebagai bukti, karena kita pasti akan pilih 3 penanya terbaik. Oke, kita lanjut Ya. lagi ya Mbak Nia ya. Oke, Banyak boleh. banget nih sebenarnya pertanyaan, tapi maaf ya mungkin nggak bisa jawab semuanya gitu. Mm-mm. Oke, ini ada, nah questionnya dari Syak Choco. Mm. Bagaimana saham yang basis ESG secara individu, karena secara GCG-nya bagus, namun beban mereka untuk ESG sangat besar. Apakah ini kok bentar ya, ini apakah secara portfolio kinerja sahamnya cemerlang? Terima kasih. Jadi saham yang punya basis ESG secara individu karena secara sangat besar. Apakah secara portfolio kinerja sahamnya cemerlang? Jadi sebenarnya nanya ya, untuk basis ESG secara individu itu bagus nggak? Ya, sebenarnya saya mesin secara Ah, individu karena secara GCG bagus, namun beban apa? Sorry, agak kepotong nih aku. Namun GCG-nya, secara GCG-nya bagus. Sebenarnya itu GCG juga good governance itu udah masuk di dalam ESG ya, kalau kita lihat ya Mbak ya, tata ya, kelola jadi sebenarnya udah masuk di ESG ya. Gimana iya, coba? jadi sebenarnya itu udah masuk dalam satu satu pilarnya ya, ada 3 pilar kan ya, environment, social, and governance ya. Jadi mungkin kalau aku tangkap ya, takutnya ini agak salah persepsi, gimana sih untuk saham yang basis ESG ini gitu kali ya. Nah, sebetulnya kalau misalkan untuk company dengan basis ESG atau mungkin ya GCG yang masuk juga dalam ketiga pilar itu, kalau tadi di ujung dia bilang apa, namun beban apa, sorry itu namun beban apa, ini bebannya. bebannya apa terlalu besar Apakah apa? secara portfolio karena secara bagus, namun beban mereka untuk ESG-nya sangat besar? Apakah secara portfolio kinerja sahamnya cemerlang? Jadi Oh, basis yang punya ESG secara individu, tapi secara
GCG-nya bagus, namun beban mereka untuk ISG-nya sangat besar gitu loh Mbak. Oke, mungkin Jadi gini kali ya. saham yang punya basis ISG secara individu, tapi secara GCG-nya itu bagus, tapi mereka itu secara ISG-nya juga besar. Nah, Mungkin bebannya besar ya. untuk Memang sih. kinerja Mm. sahamnya itu Nah, bagus atau enggak? oke, mungkin gini kali, mungkin bisa aku agak sedikit wrap up. Jadi mungkin kalau ESG ini betul sih, beban untuk kita menerapkan ESG itu besar, bener ya. Mm-mm. Karena satu, untuk ngolah limbah aja tuh kalau kita memang betul bagus itu perlu cost loh gitu kan. Itu perlu cost dibanding company yang ya udah asal mereka buang-buang aja gitu. Itu satu. Terus kemudian yang kedua ya sosial. Misalkan mereka mengadakan CSR, apa CSR itu juga butuh biaya loh dibanding mungkin company lain yang nggak usah lah nggak usah CSR gitu. Jadi mereka nggak ada cost sama sekali. Kemudian tadi governance mungkin GCG ini atau tata kelola. Mereka misalkan menerapkan prinsip tata kelola yang baik itu juga perlu cost. Tapi mungkin kalau kita bandingkan dengan cost yang mereka gunakan di ESG ini dengan performance dari company itu sendiri, sebetulnya itu berbanding lurus ya. Jadi memang ada cost yang dikeluarkan, tapi dengan mereka menerapkan prinsip itu, mereka juga akan mendapatkan gain-nya. Contoh dari kepercayaan para investornya. Dengan investor percaya dengan eksistensi mereka di pasar modal atau di market, di mereka sebagai emiten, berarti kita akan terus berinvestasi ke sana. Contohnya mungkin dengan Pak Sheikh Choco ini gitu ya, dengan tahu si company ini mereka eksis juga dan mereka menerapkan prinsip ESG yang bagus, kita akan terus invest. Kemudian berarti secara nilai company itu akan terus bertambah sehingga si company ini akan bisa terus running bisnisnya atau ekspansi. Jadi value perusahaan tersebut juga akan semakin bertambah. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi tidak perlu khawatir dan juga berarti dengan value-nya company bertambah, berarti secara performance-nya juga akan naik gitu sih, Pak Sheikh Choco dan Mbak Tina. Oke, jadi intinya kalau perusahaan itu menerapkan ESG itu bukan menjadi satu beban. Ya Mbak ya. Jadi ya. sebenarnya memang itu sebenarnya sudah ada cost sendiri di dalam perusahaan itu untuk bisa menerapkan si ESG. Nah itu akan terlihat bahwa sebenarnya kalau ada saya baca nih Mbak, sebenarnya perusahaan yang menerapkan ESG secara laba dan rugi pun itu di dalam pembukuannya justru mereka itu tuh sangat bagus gitu, gitu bukan malah jadi beban gitu. Jadi secara kalau dilihat kinerja secara emitennya itu berdampak ke saham itu bagus nggak? Kalau dilihat dari laba ruginya bagus, otomatis sahamnya juga pasti bagus, ya nggak? Iya, betul. Gitu kan Mbak ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan seperti itu ya, dari Sheikh Choco. Oke. Pertanyaan selanjutnya, aduh waktunya kok ini banget ya Mbak ya. Pengen diiniin deh. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Wijayanti Darti. Bagaimana kita menilai suatu company telah menerapkan ESG? Ini sebenarnya udah kita bahas ya. Mungkin boleh boleh diulang lagi, Mbak Nia. Oke, ya dengan Mbak Wijayanti ya. Oke, jadi kita gimana bisa tahu? Mungkin kalau misalkan kita bisa buka situsnya bursa, itu ada keterbukaan informasi dari emiten. Contoh misalkan tadi cek saham A atau emiten A gitu. Dia katanya masuk nih dalam daftar nasabahnya ESG Leaders atau Serikah Hati dengan yang menerapkan prinsip ESG ya. Apakah benar kita bisa buka dari keterbukaan informasi tersebut? Apakah benar dia secara tata kelolanya mereka bagus, terus mereka kan pasti kalau emiten itu biasanya mereka ada public expose, mereka atau misalkan ada suatu action tertentu atau corporate action kita bisa bilang ya mereka pasti akan posting, kita bisa lihat di situ. Kalau misalkan ternyata mereka nggak ada ngapa-ngapain gitu, kok bisa masuk ya kita bisa pertanyakan. Tapi memang dari bursa sendiri mereka sudah menyaring itu sih, mereka juga sudah melakukan filter sendiri dan mereka juga sudah yang ini mereka masuk sekarang enggak, ternyata kemarin mereka bagus sekarang mereka udah enggak sama sekali, oke mereka kita lift dari si grup atau dari indeks itu gitu. Tapi kita sebagai investor bisa juga mengeceknya, kita lihat dari keterbukaan informasi si company itu sendiri. Itu sih Bu Wijayanti.
Oke, jadi udah cukup jelas ya, untuk menilai suatu company pun yang menerapkan ESG, kita nggak usah repot-repot cari tahu, karena memang keterbukaan informasi di zaman digital ini sangat-sangat memudahkan kita. Ya. Langsung sekali klik aja kita bisa tahu gitu kan, untuk apa penilaian dari suatu perusahaan yang memang sudah menerapkan ESG sendiri. Betul. Gitu. Mungkin kalau dulu kita agak repot ya, harus site visit gitu kan ke Mm-mm. company-nya kan, dan Kita harus baca, ya. terus nanya gitu kan. Mungkin harus hard Iya, copy dan sebagainya, kita nggak usah gitu betul. kan ya. Kita cukup tahu mana aja perusahaan-perusahaan yang menerapkan ESG, dan kita juga bisa tahu. Dan bursa dari BII sendiri itu juga memang menyediakan informasinya ya Mbak ya. Betul, iya. Kita tinggal tinggal buka. Jadi ada satu Mm-mm. menunya gitu, tinggal Mm-mm. kita masukkan tikernya, nanti kita bisa lihat di situ informasinya apa aja. Oke, mungkin cukup menjawab ya Mbak Wijayanti Darti. Jangan lupa apa saya konfirmasi lagi untuk tiga pertanyaan terbaik yang sudah saya bacain. Screenshot untuk bukti ya, bukti kalau sudah follow akun sosmednya MNC Sekuritas dan Star Asset Management untuk bisa mendapatkan merchandise menarik. Jadi kalau aku kasih boleh boleh ya aku kasih bocoran ya Mbak ya. Jadi Ya, sebenarnya merchandise-nya ini kalau apa saya boleh bilang itu juga menjadi salah satu mungkin kita membantu apa lingkungan untuk bisa lebih baik karena mengurangi plastik. Kalau contoh nih kita beli kopi gitu kan, kalau kita bawa tumbler sendiri mungkin jadi salah satu hal untuk kita itu menerapkan ESG untuk diri sendiri gitu kan ya. iya Jadi betul. mengurangi penggunaan plastik, makanya dari Star Asset Management juga sponsorin tumbler untuk 3 orang penanya terbaik tadi. Kita akan kasih tumbler, dan itu mungkin bisa teman-teman nggak usah beli kopi ya kan, bisa buat kopi sendiri ya kan, tapi teman-teman udah bisa uangnya yang beli kopi ini bisa diinvestasiin melalui Star Sustainable Equity. Gitu kan, Mbak? Iya, betul, iya. Menarik ya. Dengan cara dapat tumbler. Oke. Okay? Terus apa masih ada sebentar lagi, mungkin boleh satu lagi ya Mbak Nia ya Boleh, untuk boleh Mbak Tina. pertanyaan ya. Ya, silakan, silakan. Pertanyaan. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Adjo Joseph. Nah, strategi investasinya gimana supaya ngejar return agar tetap stabil, Mbak Nia? Oke, wah ini menarik nih pertanyaan dari Pak Dio Menarik, Joseph ya. ya. Strategi investasinya gimana? Itu adalah PR kita sebagai fund manager ya. Jadi gimana caranya? Mungkin tadi sedikit kita jelaskan bahwa kita benchmarkingnya adalah ke IDX ESG leaders ya. Jadi kita berpatokan dengan saham di situ. Nah, strateginya seperti apa? Kita melakukan pembobotan. Pembobotan seperti apa? Jadi dari 30 saham itu kita melihat semua secara fundamental dan teknikal nih Mbak Tina ya. Jadi kita coba lihat, nanti kita kemudian kita cek valuasinya seperti apa. Nah, dari situ akhirnya kita bisa lakukan mungkin yang ini 5%, ini 3%, ini 2%, atau ini 10%. Nah, itu semua kita lakukan pembobotan, itulah yang akhirnya menjadi racikan atau ramuan kita sebagai fund manager untuk nanti memperoleh hasil investasi yang kita inginkan. Nah, tapi dengan kita sudah membuat template atau sudah membuat formula seperti itu, kita akan review nih gitu. Jadi misalkan kita mungkin awalnya acuannya sebulan sekali, tapi ternyata mungkin ada insight terbaru atau mungkin ada update terbaru baik itu dari domestik atau mungkin dari luar. Nah, kita akan rebalancing kembali, tapi awalnya kita harus membuat semua formulasi dari sisi pembobotan. Jadi memang kita udah harus buat sendiri pakemnya dulu ya. Jadi bisa dibilang fund manager itu harus disiplin. Jadi bukan yang latah. Jadi jangan oh ini bagus beli. Tapi udah telat sebetulnya kalau kita beli. Jadi kalau udah ada isu sebetulnya di market yang udah kita dengar, jangan kita beli di situ karena udah terlanjur naik sahamnya. Jadi sebelum itu keluar kita udah harus bikin posisi dulu. Itu mungkin Pak Joseph ya. Oke, berarti ini memang untuk bisa mendapatkan apa
return yang stabil, itu fund manager itu memang harus disiplin ya. Baik Betul. disiplin tadi yang udah kita sebutkan juga, dari target price juga harus disiplin, dari pembobotan pun juga harus disiplin, nggak boleh ikut arus gitu, tapi harus punya pendirian. Karena sebenarnya juga kita investasi mau taruh di mana itu punya komite investasi ya Mbak Nia ya. Jadi Betul, nggak ya. yang fund manager sendiri, aku mau beli saham ini nggak bisa. Ya, Jadi ada namanya komite investasi. Kalau jalurnya itu walaupun udah ditetapkan nih ESG leadersnya itu apa aja, tapi apa yang sesuai pembobotannya itu seperti apa, pilih saham-sahamnya seperti apa, itu ada namanya komite investasi. Jadi fund manager betul. pun ada yang ngawasi, namanya komite investasi. Jadi tenang ya Ya, teman-teman ya. Yang jadi ngawasi aman. dari CMI, ya kan, yang ngawasi CMI, ngawasin Upward. Jadi uang tidak di MI, tidak di Upward, tapi ada yang namanya bank custody. Jadi sebenarnya itu ada pihak ketiga semuanya yang mengawasi semua gerak-gerik kita gitu. Oke, Ya, betul. sepertinya waktu udah makin sore, tapi sebenarnya obrolan ESG ini sangat menarik. Next time mungkin kita akan bahas lagi, kita akan ngobrol lagi.